Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kali ini saya akan ngopi Last Anaerobic Wash dari Rosework dengan notesnya brown sugar, apa gitu. Lupa saya. Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Last brew dari Uwu Anaerobic Wash, Uwu Village, Flores, Manggarai. Ini kalau kita tracking di mana? Tracking tuh beda-beda nih. Ada yang bilangnya Manggarai, ada yang bilangnya, kalau Manggarai itu ke apa? Kabupaten ya? Kabupatennya apa sih? Saya nggak gitu paham geografi ini. Kalau Uwu Village itu lebih ke desanya, atau Manggarai kecamatan ya kalau nggak salah ya. Ada lagi apa? Bitong nyebutnya, Bitong apa gitu. Kolol, Colol nyebutnya. Beda-beda sih. Tapi mungkin ini lebih ngambilnya bener-bener dari desa Uwu-nya kali ya. Saya juga nggak tahu, kalau kita cari-cari desa Uwu nggak nemu adanya apa Uwu gitu ya. Oke, ini adalah yang saya re-roast dari yang filter brew. Saya set jadi espresso roast. Dan kali ini saya akan bikin menggunakan si Mocha Pot Bialetti Alpina. Terakhir kayaknya ini ada sekitar 16 gram apa berapa ya, kita cek dulu deh. 17 gram habis, 17 gram, tapi saya nggak tahu lah. 17 gram saya akan ngopi, tapi nggak akan terlalu ngebut, santai aja. Jadi saya roastnya di 4 aja, gilingan di 4. Saya gilingan jadi 4, saya pindahin ke sini. Lalu saya akan pakai air sekitar 150 ya teman-teman. Air panas suhu 60, 150. Pas 150 nih kalau nggak percaya. Lalu saya tuang ini. Lalu saya tamping pakai stempel RT. Tumpah dikit nggak apa-apa ya. Ini muat 18 gram ya. Ini 17 gram. Tumpah dikit, oke. Saya taruh sini. Bentar ya. Lalu saya akan kasih paper filter. Kalau teman-teman yang selalu bertanya-tanya kenapa dikasih paper filter sih, iseng aja sih. Tapi tujuannya saya lebih clear aja, lebih clean. Kenapa? Karena ini bukan mikron, ini adalah makron, gede-gede kan. Jadi saya kasih ini filter mikron supaya lebih clean. Kalau temen ala-ala katanya masih ada ininya ya, masih ada ampasnya kalau belum pakai filter. Coba ya, saya nanti cek ya. Harusnya sih clean ya. Si bajing saya lagi dijemur, bajing ranting sih tepatnya. Oke, kencang.
manual. Cus. Nyala. Saya pinggirkan dulu semuanya. Aduh. Habis. Ini adalah sambil segede dikit ya. Oke. Temen ala-ala ada yang nanya kalau misalkan si Village ini atau kopi yang lain filter roast dengan notes ABCD lalu dibawa di roast ke espresso roast itu notesnya masih sama nggak gitu, pertanyaannya gitu. Notesnya udah jelas sangat beda banget. Kalau kalian belajar roda rasa, atau kalian baca-baca notes di level roasting dari yang menit ke berapa sampai ke menit 15 misalkan gitu, tergantung alatnya, tapi katakanlah range-nya sampai 14 katakanlah ya. Jadi di first crack itu create rasa yang kayak gimana, biasanya itu rasa-rasa yang lebih playful lagi, acidity-nya masih berasa, buah-buahan masih berasa, lalu notes yang kecenderungannya acidity, di acidity berasa, lalu masuk ke step berikutnya lebih ke kencang brown sugar, coklat, almond, lain-lainnya. Jadi apakah masih ada atau enggak, buat saya kayak brown sugarnya masih ada si Village ini. Brown sugar ada, bahkan nanti di second crack gitu atau menuju second crack tapi udah dimatiin itu. Ini tepatnya ini saya nggak sampai second crack nih, simply dibikin espresso roast aja. Itu dia bahkan bisa create notes yang lain, misalkan ada coklatnya, ada natinya gitu. Kalau kalian bisa sensitivitas lidah kalian lebih kencang lagi, mungkin kalian bisa ada clove-nya atau ada apanya gitu. Tapi brown sugarnya di espresso roast buat saya masih berasa. Belum, buka dulu deh. Oke, buka. Berubah? Yes, jawaban saya adalah pasti berubah. Tapi sekali lagi, kalau saya pribadi dari dulu memang nggak mencari sensasi notes, tapi saya mencari sensasi ngopi. Kalau misalkan ujung-ujungnya mendapatkan rasa yang udah keluar, bisa merasakan ini merasakan itu, buat saya itu bonus. Makanya suka lucu kalau misalkan saya lihat di komen-komen review sebuah roastery di marketplace kayak Tokopedia, itu banyak banget yang ketipu dengan notes. Misalkan notesnya strawberry sekan ya, apaan nih, nggak ada notes strawberry-nya acan gitu, nggak ada pisangnya acan, tutup, nggak ada apanya, nggak ada ininya ya. Mungkin itu notesnya sangat tipis banget, subjektivitas covernya banget. Saya matiin. Oke, saya matiin supaya nggak terlalu burny banget. Aromanya khas banget sih mocha pot ya. Saya tuang. Clean. Ini buat saya clean. Nanti kita lihat residu ujungnya ya. Ini pakai mocha pot, aromanya enak, delicious, khas banget ya. Selalu ada yang nanya bedanya mocha pot dengan Star Isomeres apa ya, pasti beda sih, secara mekanisme juga beda. Oke, kembali ke notes. Buat saya note itu subjektif banget, karena
kalau kita bahas UU Village dengan anaerobik misalkan ya, dengan wash misalkan ya, nih itu dari satu roastery, satu roastery dengan roastery lain itu beda-beda. Apalagi misalkan syukur-syukur bedanya itu di apa, di batch yang berbeda, di panen yang berbeda, di apa ya namanya, di petani yang berbeda, di style metode yang berbeda. Ini kalau kalian tracking di Tokopedia, di proses yang sama, katakanlah di UU Village atau Manggarai, itu kalian akan menemukan notes-notes yang berbeda sesuai dengan subjektivitas si roasterinya masing-masing. Jadi lidah kita juga sama sih. Mungkin kalian bisa mendeteksi di luar strawberry gitu, mungkin juga, tergantung sensitivitas lidah kalian sih. Karena bicara notes, sekali lagi teman-teman, itu sangat, sekali lagi buat saya sangat subjektif dan tergantung referensi lidah kalian masing-masing. Bagaimana mengolah rasa stroberi itu, jangan bayangin kalian gigit stroberi ya. Kalau ada stroberi itu kayak kalian merendam sebagian stroberinya, terus kayak infuse ya, infuse water, tipis banget, bahkan kayak cuman aromanya tuh setipis selaput darah gitu kan, sama sekali nggak berasa ditembus. Oke, daripada banyak cincong. Oh ya, kembali lagi, kasihan sih yang orang-orang sibuk mencari notes tapi nggak menikmati kopinya. Kadang yang kok nggak berasa ininya, kok nggak berasa itunya, tapi salahnya roastery adalah menjual terlalu bombastis gitu, menjual notes ini, menjual notes itu gitu, sehingga orang yang beli pada akhirnya mencari notes itu, bukan mencari rasa esensi kopinya gitu kan. Sayang banget gitu, dan kasihan sih yang mencari-cari notes itu, jadi nggak menikmati kopi, malah sibuk mencari notesnya. Kalau saya ya udah, kalau misalkan notesnya ada ABC ya udah, saya telan aja gitu, berasa nggak berasa. Tapi kalau pada akhirnya output rasanya keluar dari apa, notes lain, ya nggak apa-apa juga. Ini nih contohnya ya, dengan metode kayak gini, dia itu sensitivitasnya akan lebih kencang. Ini lebih ke spice banget, kencang banget. Oke. Lalu saya temenin sama ini, mochi paling enak sedunia Sukabumi, mochi 39. Saya baru tahu kalau mochi ini ada di Sukabumi, dan saya sering lewat tanpa saya sadari. Saya tahu dari kreatif director di dulu, bekas bos saya, sekarang udah pindah ke tetangga, masih company yang sama, cuman pindah sister company, Scoot. Saya tahu dari dia, tiap kesana saya lewat. Ini posisinya ada di Sukabumi menuju Terminal Jublek, lupa nama jalannya apa. Oh, ini Jalan Otista. Itu ada sebelah kiri, dan itu tempatnya tersembunyi, nggak gede, dan itu jualan juga nggak gede-gede banget, nggak kayak mochi lampion. Dia bikin pagi hari, sorenya udah habis. Jadi kalau saya beli jam 4 aja, pulang dari nengok Bon, itu udah habis. Jadi dia jualnya cuman sekali habis. Oke, kita akan sekalian bahas mochi ini. Ini mochi melting banget tuh, asli. Mochi, saya nggak suka mochi. Sering ke Sukabumi saya nggak pernah beli mochi. Sorry. Tapi ini oh ya, saya dikenalin mochi lampion, tapi ini lebih enak banget. Ini melting nih. Nih, melting banget. Dan enak banget. Selain bahas kopi, bahas mochi juga ya. Ini enak banget ya.
delicious. Masih temannya sama kopi. Oke, closing ya. Saya closing deh. Bitter gak? Enggak terlalu pahit karena saya gilingan di D4 lalu pakai ini, jadi enjoy aja. Espresso dengan rasa yang enjoy. Oke teman-teman, sehat terus, semangat terus, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.